Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu malam Kamis 25 Juni 2025, bertepatan dengan hari ke-29 dari bulan Dzulhijjah. Maka kita memberikan kajian ba'dal maghrib ini di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat, Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini, berhubung adanya para bapak-bapak pengurus, maka kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, answer the question. Bertanya seseorang, Assalamualaikum Ustadz Said, semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Ada pertanyaan, Ustadz, banyak sekali pembahasan masalah bid'ah, bahwa bid'ah ada yang hasanah, lalu ada yang bilang sedikit-sedikit bid'ah, padahal kamu pakai motor, mobil, HP, semuanya bid'ah. Maka bagaimana penjelasannya, Ustadz? Mohon segera dijawab. Maka dengan izin Allah dan ilmunya, kita menjawab pertanyaan ini, barakallahu fikum, bahwa bid'ah yang diinginkan oleh penanya sedikit-sedikit bid'ah. Maka kamu memegang HP bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada HP. Dan kamu naik mobil dan motor bid'ah, karena zaman Nabi naik dabah ataupun unta atau keledai. Maka menjawab pertanyaan ini, kita katakan bahwa kalian salah memahami makna dari definisi bid'ah. Maka sebelum kita masuk kepada definisi bid'ah dan menjawab dari pertanyaan yang lain, perlu kita tegaskan bahwa yang bertanya di sini salah faham dan gagal faham di saat mengatakan sedikit-sedikit kalian ini ahlu sunnah wahabi mengatakan bid'ah, padahal kalian naik motor, mobil bid'ah, dan juga HP, cellphone bid'ah. Maka jawabnya, bid'ah terbagi menjadi dua. Bid'ah dari perkara yang baru yang berhubungan dengan dunia, dan perkara yang berhubungan bid'ah akhirat. Maka adapun perkara bid'ah yang dilarang di dalam agama Islam ini adalah bid'ah dalam permasalahan agama. Maka ini jawab dengan singkat, permasalahan bid'ah dalam agama ini yang dilarang. Contohnya biar lebih mudah, salat maghrib 3 rakaat. Someone pray maghrib 4 rakaat, and he said 4 better than 3. 4 rakaat lebih baik, hasanah daripada 3. Maka di sini kita katakan hada bid'ah, dolalah, tidak boleh di dalam syariat Islam karena berhubungan dengan ibadah. Hadihil bid'ah yang diinginkan di dalam syariat yang tidak boleh. Adapun ucapan mereka, kalian ini wahabi sedikit-sedikit bid'ah, maka kalian pakai HP bid'ah, kalian naik motor bid'ah, kalian pakai mobil bid'ah. Jawabnya, ini bid'ah perkara yang baru di dunia, maka ini perkara yang halal dan tidak ada hubungannya dengan pengharaman dalam peribadatan. Maka pendalilannya, dulu Nabi di Sahih Muslim, di saat Nabi mendapati orang Ansor
mentalkih, maknanya mengawinkan dari at-tumur, dari pencangkokan ataupun pentalkihan dari pohon-pohon kurma, maka mereka ahlul ansor ataupun orang-orang Yathrib Madinah lebih memahami daripada Nabi. Karena Nabi hidup di Mekah dan Nabi tidak mempunyai tanaman kurma, dia hanya penggembala. Maka disebutkan di hadis Abi Waqid Al-Laitsi, Nabi mengatakan, "Idza fa'altum kada wa kada." Jika kalian mentalkih, mengawinkan kurma demikian dan demikian, wallahu alam apa yang diinginkan Nabi, di stek, dicangkok dan yang lainnya, maka Ahlul Madinah mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Akhirnya diikuti ucapan Nabi dan tidak jadi panen pada bulan atau tahun berikutnya. Maka akhirnya di saat diadukan kepada Nabi bahwa ini pendapatku, permasalahan duniawi, tidak ada urusan ibadah dalam pencangkokan, pentalkihan dari kurma. Maka di saat dilaporkan bahwa tidak jadi panen ya Rasulullah mengikuti ucapanmu, misalnya mengikuti ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada suri tauladan bagi Nabi Muhammad SAW, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini Nabi berbicara permasalahan dunia, tidak berbicara masalah akhirat, sehingga tidak ada suri tauladan dalam permasalahan ini. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih pintar, lebih memahami dari perkara dunia pengawinan kurma daripadaku. Sehingga di sini yang menjadi poin pendalilan al-murad bil bid'ah, yang tercela adalah bid'ah dalam ibadah. Menambah, mengurang, merenovasi dari ibadah. Salat maghrib menjadi 4 dan salat misalnya fajar menjadi 1 dan seterusnya, maka ini bid'ah yang buruk. Adapun perkara dunia telah disebutkan oleh Nabi, kalian lebih berilmu tentang dunia selain dari ibadah daripadaku. Maka untuk permasalahan dunia seseorang mempunyai ilmu yang lebih namun tidak ada hubungannya dengan ibadah, maka itu boleh-boleh saja. Kesimpulannya mereka yang mengatakan, kalian ini Wahabi, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, padahal kamu dari atas sampai bawah bid'ah. Maka kamu dari atas sampai bawah bid'ah. Dulu Nabi tidak sampoan dengan sampo-sampo ataupun dengan minyak rambut demikian dan demikian. Dan dulu Nabi Muhammad SAW tidak memakai sepatu olahraga khusus untuk olahraga, tidak. Maka kamu dari atas sampai bawah bid'ah. Ini kita katakan pemahaman bid'ah yang salah. Maka ini jawaban yang pertama tentang permasalahan al-murad bil bid'ah. Yang tercela adalah bid'ah dalam agama. Adapun perkara bid'ah, perkara yang baru, yang di zaman dulu Nabi tidak ada mobil, kita pakai mobil, hada amrun dunyawi laisa bimalum. Ini perkara dunia yang tidak dicela seseorang melaksanakan perkara yang baru. Lalu pembahasan kita sekarang menjawab dari yang mengatakan jangan kalian ribut dengan bid'ah. Bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Hunaka bid'ah hasanah. You always Wahabi or Ahli Sunnah talking about beware from bid'ah, caution from the bid'ah, jauhi bid'ah, hati-hati bid'ah. So they say there are bid'ah hasanah. There are bid'ah hasanah. The meaning is bid'ah but good. So we answer now. Maka kita jawab sekarang. Permasalahan bid'ah, kita kembali kepada definisi bid'ah. Maka bid'ah
Fi lughatil Arabiyyah bita marbutah bimakna bid'ah bada'a kulla syai' lam yasbiqhu syai'un. Maka bid'ah itu dari segi bahasa Arab, bukan dari segi syar'i, definisi bahasa Arab. Bid'ah adalah perkara yang dibuat yang tidak ada misal sebelumnya. Maka ini dinamakan bid'ah. Perkara yang dibuat yang tidak ada misal sebelumnya. Maka ini dinamakan dengan bid'ah. Maka pendalilannya contohnya kalimat bid'ah yang maknanya belum ada sesuatu pun yang mencontohkan dan dibuat baru, belum ada yang sebelumnya. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Maka Allah itu Badi'us samawati wal ard. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan kalimat Badi' dari bid'ah, maknanya menciptakan langit dan bumi. Belum ada yang menciptakan selain Allah, dan tidak meniru langit dan bumi dari makhluk-makhluk yang lainnya. Maka ini makna Badi'us samawati wal ard. Dan ayat ini sama dengan ucapan Allah Fatiris samawati wal ard. Maka Fatiris samawati wal ard sama, menciptakan, mendahulukan suatu perbuatan yang belum ada misalnya. Maka telah datang tafsir dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih dari makna Fatiris samawati wal ard. Qala Ibnu Abbas kuntu la a'lamu makna Fatiris samawati wal ard hatta ya'ti a'rabiyan faqala ahadun minhuma ana fatartu fi hadal bi'r ay ana alladhi ibtada'tuhu. Maknanya Ibnu Abbas di saat turun ayat Fatiris samawati wal ard yang semakna dengan Badi'is samawati wal ard, Badi'us samawati wal ard, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, belum ada yang menciptakan sebelumnya. Belum faham, kata Ibnu Abbas, seorang Arabi, sahabi, ucapan Allah Fatiris samawati wal ard. Apa makna Fatiris samawati wal ard? Kecuali datang dua badui di depan Ibnu Abbas berseteru tentang sumur itu punya siapa. Jadi yang namanya sumur itu suatu idam-idaman bagi orang dulu di padang pasir terutama, karena bisa menggali sumur tersebut mendatangkan air untuk dirinya dan ternaknya. Maka dua orang berseteru di tanah. Apa kata orang ini salah satunya? Ana fatartuhu ay ana ibtada'tuhu. Aku yang memulai membangun sumur ini. Fatartuhu bimakna ibtada'tuhu. Aku yang memulainya, belum ada orang lain yang memulainya. Maka dari sini difahami ucapan Allah Fatiris samawati wal ard bimakna Badi'us samawati wal ard, bahwa bid'ah maknanya dari segi lughah dibuat sesuatu yang belum ada sebelumnya. Ini makna bid'ah dari segi lughah. Dan begitu pun ejekan Allah di dalam surat Al-Hadid kepada orang-orang Nasara, di mana Allah menyebutkan waruhbaniyatun ibtada'uha, dan ruhbaniyah maknanya para pendeta di gereja tidak menikahi perempuan, dan para biarawati di gereja tidak menikahi laki-laki. Maka dikatakan oleh Allah, rohbaniyah yang ada pada kalian itu ibtada'uha, mereka melaksanakan kebid'ahan yang belum pernah ada dari
umat beragama. Maka ini menjadi pendalilan bahwa permasalahan para pendeta dan biarawati di gereja tidak menikah, ini perkara bid'ah, dan makna bid'ah belum ada dari agama manapun yang melarang pengikutnya, umatnya untuk tidak menikah, karena ini menyelisihi fitrah. Maka ini makna bid'ah dari segi lughah. Apa maknanya? Bid'ah adalah perkara yang belum ada sebelumnya. Adapun bid'ah dari segi syariah, dan ini yang kita inginkan di dalam permasalahan yang kita bahas ini, yang ditanyakan ini, maka bid'ah secara istilah al-bid'ah, the meaning from the syariah, maka banyak para ulama mendefinisikan, maka didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa, bahwa bid'ah adalah al-bid'atu fid din, dikhususkan oleh Asy-Syaikh, bid'ah dalam agama. Dan ini pembahasan yang kita bahas, bukan duniawi seperti tadi yang mengatakan HP, motor, mobil kau pakai dan kau teriak-teriak bid'ah. Ini bid'ah dunia, tidak apa-apa. Maka kata Syekhul Islam, innal bid'ata fid din, adapun bid'ah dalam agama, hiya malam yasra'hullah wa rasuluh, segala perkara dalam ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah, diperintahkan di Al-Quran dan diperintahkan oleh nabinya di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa huwa malam yu'mar bihi amrun ijab wala istihbab, dan tidak diperintah oleh Allah baik wajib ataupun baik sunnah istihbab. Hadihi bid'ah. Maka bid'ah fid din, bid'ah in religion, Imam Ibnu Taimiyah said bahwa bid'ah fid din, bid'ah in the religion, Allah not instruct the worship, and Nabi Muhammad SAW not instruct the worship, and no command from Allah wajib or mustahab from Allah and the Rasul. Maka maknanya bid'ah di dalam agama, kata Syekhul Islam, adalah perkara di dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah di Al-Quran ataupun Rasulnya, dan tidak diperintah oleh Allah baik dalam bentuk wajib ataupun sunnah mustahab, maka ini adalah bid'ah di dalam agama Islam. Maka ini dia yang diinginkan dengan definisi bid'ah lugatan ataupun istilahan. Maka setelah kita mengetahui definisi bid'ah secara lugah, maknanya tadi segala perbuatan yang belum ada asalnya itu dinamakan bid'ah. Seperti ayat badi'us samawati wal ard dan ayat fatiris samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi yang belum ada sebelumnya. Allah menciptakan perkara yang baru. Maka ini dari segi lugah bid'ah. Dan tadi kita katakan definisi bid'ah secara syariah adalah apa-apa yang tidak disyariatkan di dalam agama ini dari Allah dan Rasulnya, dan tidak diperintah oleh Allah dan Rasulnya baik wajib ataupun mustahab. Itu dia bid'ah. Maka lebih detail lagi kita menjawab, adapun bagi mereka yang mengatakan ada bid'ah hasanah, maka ucapan ini jika diinginkan bid'ah dari syariah, dari agama Islam, bid'ah di dalam agama Islam ada yang baik, maka ini jawabannya banyak menghantam ucapan ini dari dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka di dalam Al-Quran dan Sunnah kita membahas sekarang tentang bantahan yang mengatakan bid'ah hasanah, bahwa ada bid'ah yang baik. Apa yang mereka inginkan bid'ah yang baik? Mereka menginginkan agar beberapa perkara itu
bisalah dianggap ibadah atau diterima untuk ibadah. Seperti contohnya Maulid Nabi yang ma'ruf. Antum tahu Maulid Nabi perayaan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka setiap tanggal 12 Rabiul Awal di masjid-masjid diadakan Maulid Nabi di negeri-negeri bahkan. Sekarang mereka mengatakan ini bid'ah, sepakat mereka. Iya, bolehlah kita bicarakan bid'ah. Namun bid'ah yang hasanah. Dari mana ada bid'ah hasanah? Karena baik. Mengumpulkan manusia di masjid, memberikan makan. Kalau di Indonesia waktu kecil pun kita ikut ada perlombaan-perlombaan dan mengundang ustadz, dai kondang, ustadz sejuta umat, ceramah, diberi uang ustadznya dan kita pun makan-makan. Atau ada perlombaan-perlombaan, lomba puisi, lomba tilawatul Quran, lomba adzan dan yang lainnya. Maka perayaan Maulid Nabi atau diistilahkan happy birthday untuk Nabi, apakah ada perintah dari Allah? Karena ini kita membahas ibadah. Karena tadi pembahasannya kamu mengatakan bid'ah ini di dalam syariat, bukan perkara dunia. Maka kamu menganggapnya ini hasanah, baik, daripada tidak dilaksanakan. Kamu sekarang sudah masuk kepada ibadah, sehingga menginfakkan harta untuk Maulid Nabi ibadah, menghadiri acara Maulid Nabi ibadah, cinta Rasul. Maka di sini mizannya, hal hiya bid'ah au ghairu bid'ah, hal hiya hasanah au ghairu hasanah. Ini dia. Di saat kita mengangkat Maulid Nabi menjadi ibadah, yang melaksanakannya mendapatkan pahala, yang ikut lomba adzan dapat pahala, yang ikut baca puisi dapat pahala, dan yang lainnya yang menghadirinya hanya sekedar makan pun dapat pahala. Maka di sini mana dalilnya? Perkara ini dianggap ibadah harus ada dalil. Maka tadi Syekhul Islam mengatakan perkara bid'ah di dalam agama harus kembali kepada syariat. Apakah di Al-Quran kembali kepada Allah disebutkan laksanakanlah perayaan hari kelahiran Nabi? Tidak. Di hadis Nabi pernah hidup selama dia diutus menjadi Rasul umur 40, berlangsung kehidupannya 23 tahun. So Nabi from 40 until die 63, 62, 63, the Sahih 13 years. Nabi make happy birthday? Al-jawab lah. So Nabi tidak memerintahkan untuk melaksanakan happy birthday untuk dirinya waktu hidup. Meniup lilin tulisan 60. Nabi tidak melaksanakan. Nabi Muhammad SAW ready dead. Nabi Muhammad SAW meninggal. Dan agama Islam, Al-Quran dan Sunnah telah selesai. Kemudian setelah itu datang Abu Bakar, khalifah yang pertama. Apakah melaksanakan? Tidak. Datang Umar, melaksanakan? Tidak. Datang Utsman, melaksanakan? Tidak. Datang Ali radhiyallahu anhu yang merupakan dia keponakan dan menantu, cinta sekali kepada Nabi. Dia adalah bapak cucu-cucunya Nabi, Hasan dan Husain. Kalau diajarkan dan dari sunnah happy birthday Maulid Nabi, dia akan melaksanakannya. Namun ditinggal. Sahabat semua tidak ada yang melaksanakan. Tabi'i, muridnya para sahabat, tidak ada yang melaksanakan. Itba'ut tabi'in, seperti siapa itba'ut tabi'in? Misalnya seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Di bawahnya itba'ut tabi'in Imam Ahmad. Tidak ada yang melaksanakan permasalahan ini. Lalu siapa yang mulai melaksanakannya? Mulai melaksanakannya kaum ahli sunnah? Never. Salafiyun? Never. Man asyi'ah ar-rafidah, orang-orang yang membenci agama Islam ini dan mengkafirkan ahli sunnah, membunuh ahli sunnah. Haula kaum kapan mulai melaksanakan Maulid Nabi ini? 700 Hijriyah, 700 Hijriyah, they first made Maulid Nabi, and they Syiah ar-Rafidah di Mesir, in Egypt. They have name Bani Fatimah like now in Iran. Seperti sekarang di Teheran di Iran. Yang mana mereka Imamiyah Al-Ithna Asyariyah Rafidah.
Maka mereka orang-orang Rafidhah tidak mengikuti sunnah. Dan mereka berpikir, disebutkan di tarikh, bagaimana mereka mempunyai kekuasaan seperti Iran sekarang mempunyai kekuasaan yang besar di Mesir. Bagaimana merangkul kaum muslimin karena ahlu sunnah membenci mereka. Mereka melaksanakan kebid'ahan. Ya sudahlah, ada suatu cara mengumpulkan kaum muslimin dan ini tidak akan dibenci. Apa? Melaksanakan happy birthday to Nabi. Maka akhirnya mereka menjadikan tanggal berapa 12 Rabiul Awal. Ini juga pertanyaan yang besar. Kapan Nabi lahir? Tidak ada yang tahu. Sampai detik ini para ulama, ahli history, para penemu, para ahli geologi ataupun ahli sejarah, tidak ada yang mengetahui pencatatan kapan lahirnya Nabi. Bahkan di Makkah tahun kelahiran Nabi, tahun gajah, belum ada capil catatan sipil. Ketua capilnya pun siapa nggak tahu. Maka Nabi tidak mempunyai akte kelahiran. Hudzaifah punya, kita punya. Nabi tidak ada. Tidak diketahui unknown when born Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana mereka mengambil 12 Rabiul Awal? Coba. Dari the death Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mengambil 12 Rabiul Awal, hari kematian. Maka mereka bohong jika mengatakan, oh happy birthday Nabi 12 Rabiul Awal. Big liar, perfect liar. Dusta yang besar, kedustaan yang sempurna. Maka 12 Rabiul Awal kematian Nabi. Maka mereka bangga dan senang dengan kematian Nabi diperingati. Lihat. Kesimpulannya, ini adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dilaksanakan oleh kaum muslimin kecuali oleh orang-orang Syiah. Dan diimpor ini dari 700 sampai this time di masjid-masjid ahlu sunnah merayakan happy birthday Nabi ataupun dengan istilah Arab Maulid Nabi. Dan akhirnya they make claim we love Muhammad, we make happy birthday to Muhammad. But Wahhabiyun hate Muhammad, they don't make happy birthday to Muhammad. Maka kita pecinta Nabi melaksanakan Maulid Nabi. Adapun mereka Wahhabiyun, mereka membenci Nabi, tidak mau melaksanakan happy birthday untuk Nabi. Maka inilah dari contoh misalnya perayaan Maulid Nabi bid'ah. Dan mereka mengatakan sekarang hasanah. Dari mana hasanah? Inilah akan kita bahas. Ucapan mereka bid'ah hasanah tidak ada dalilnya kecuali mereka ingin menjadikan perkara yang tidak ada asalnya agar dianggap ada asalnya dan dikatakan ini adalah bid'ah. Naam, kita sepakat bid'ah, namun bid'ah yang baik, yang hasanah. Kan ada baiknya, berkumpul membaca salawat Nabi di masjid, membagikan makanan, melaksanakan demikian dan demikian. Itu hakikat dari ucapan mereka bid'ah hasanah. Maka kita katakan, kita jawab ucapan mereka bid'ah hasanah. Pertama, kita bantah dengan Al-Quran dan Sunnah, di mana disebutkan di Al-Quran dan di Sunnah bahwa bid'ah itu semuanya menyesatkan. Maka jawaban bagi mereka, tidak ada bid'ah hasanah di dalam agama kecuali bid'ah itu menyesatkan. Karena di dalam Al-Quran pun telah jelas Allah berfirman, wa mada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada di dalam agama ini famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran itu, setelah sunnah itu adalah perkara yang menyesatkan, dari kesesatan. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir ibni Abdullah, Iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Perhatian, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, hati-hati kalian, beware caution.
muhdatsatil umur, about bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Every bid'ah is dhalalah and this guidance. Maka semua yang namanya bid'ah itu tersesat. Maka dari hadis Jabir dibantah, siapa tadi yang bilang bid'ah hasanah? Kamu tahu tentang agama ini atau Nabi lebih baik? Maka Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan itu sesat. Mereka mengatakan, oh hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah good. Maka tidak ada. Dibantah oleh riwayat dari Jabir ibni Abdullah, ucapan Nabi di riwayat Muslim. Kemudian faidah. Dan yang kedua disebutkan di riwayat An-Nasa'i, wa kulli dhalalatin finnar. Maka setiap kebid'ahan itu kesesatan, dan kebid'ahan yang sesat itu bermuara di api neraka. Maka antum perlu mengetahui tentang permasalahan ziyadah ini. Maka ziyadah ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari jalan Utbah ibni Abdullah, dari Abdullah ibnul Mubarak, dari Sufyan, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari bapaknya Muhammad, dari Jabir ibni Abdullah. Sanadnya di sini sahih. Utbah ibni Abdullah rawi yang thiqah. Dan telah datang riwayat yang kedua dengan lafaz wa kullu dhalalatin finnar, diriwayatkan oleh Al-Firyabi di kitab Al-Qadar, dan juga Abu Nuaim di kitabnya Al-Mustakhraj, dan Al-Ajuri di kitab Asy-Syari'ah, dari jalan Habban ibnu Musa dari Abdullah ibnu Mubarak dengan tambahan wa fi kulli dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di api neraka. Dan Habban ibnu Musa di sini meskipun dia dalam keadaan saduq ataupun majhul, maka Imam Al-Bukhari dan Muslim telah membutuhkannya. Maka dari dua jalan, dari jalan Habban ibnu Musa ditambah dengan riwayat Utbah ibni Abdullah, keduanya meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mubarak, dari Sufyan, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari bapaknya dari Jabir. Dari sini menjadi pendalilan bahwa lafaz wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah menyesatkan dan setiap yang menyesatkan di api neraka. Kembali kepada jawaban tadi. Kalau seandainya bid'ah dikatakan hasanah, maka kenapa Nabi menegaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Bahwa semua yang namanya bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan bermuara di api neraka. Maka kalau begitu, dari mana ucapan bid'ah hasanah? Ini dua jawaban, bahwa di dalam syariat disebutkan bid'ah itu adalah keburukan, kesesatan, dan yang kedua bermuara di api neraka. Maka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Maka ini dua juga dari keburukan melaksanakan bid'ah. Maka please, sekali-kali jangan melaksanakan kebid'ahan. Follow sunnah and kill bid'ah. Ikuti sunnah dan matikan dari kebid'ahan. Maka dari dua keburukan kebid'ahan dan sekaligus jawaban bagi mereka yang mengatakan bid'ah hasanah, disebutkan di hadis bid'ah itu semuanya sesat. Dan di Al-Quran, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran sunnah itu kecuali kesesatan. Dan yang kedua disebutkan, hati-hati kalian dari bid'ah yang menyesatkan dan bermuara di api neraka. Maka tidak ada bid'ah hasanah. Dan keburukan dari bid'ah tadi, dia adalah penyebab kesesatan. Dan yang kedua, adrar atsani, jalan pintas masuk kepada api neraka. Kemudian kita jawab dari bid'ah hasanah. Yang ketiga, semua amalan bid'ah yang dianggap oleh dia adalah baik, itu ditolak oleh Nabi dan Allah dari segi pahala.
Jadi orang-orang yang melaksanakan kebid'ahan itu dia menganggap dirinya diterima. Seperti pahala memberikan uang untuk biaya maulid Nabi. Kemudian lomba adzan untuk maulid Nabi berpahala, katanya. Kemudian menghadiri maulid Nabi, maka di sini tidak berpahala. Dan begitu pun dari bid'ah-bid'ah yang lainnya, seperti menambah maghrib menjadi 4 rakaat. 1 rakaat ini masuk kepada kesesatan, dan kesesatan bermuara di api neraka dan tidak diterima, tertolak. Mana dalilnya bahwa semua bid'ah itu tertolak, tidak diterima oleh Nabi dan oleh Allah? Hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Di riwayat Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Maknanya, barang siapa seorang muslim melaksanakan suatu amalan yang dianggap ibadah, mendapatkan pahala katanya, maka dia tidak bersumber dari ajaranku dan sunnahku, fahuwa raddun bimakna mardudun. Idan raddun masdar bimakna maf'ul huna. Fahuwa raddun ay mardudun, maka ditolak dari segi pahala, tidak mendapatkan pahala. Maka kembali kepada jawaban tadi. Bagi mereka yang mengatakan, oh ini bid'ah tapi bid'ah hasanah, maka Nabi tidak mengatakan bid'ah hasanah dan ada bid'ah yang diterima. Semua ibadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka dia tertolak, tidak masuk kepada bid'ah hasanah. Maka jika ada bid'ah hasanah, Nabi akan mengatakan, barang siapa yang berbuat kebid'ahan tidak sesuai denganku akan tertolak, kecuali bid'ah hasanah. Nabi mengecualikan. Namun Nabi tidak mengecualikan, maka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Semua kebid'ahan adalah kesesatan. Dan juga bantahan kepada mereka yang mengatakan bid'ah hasanah, ada kebaikan dalam kebid'ahan. There are bid'ah hasanah. So the fourth is haula alladhi yaquluna bid'ah hasanah faqad ta'ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad za'ama bi anna rasul khana risalah. Anyone say bid'ah hasanah, this bid'ah good, so he is thinking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khianah. What meaning? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam not clear to give us dinil Islam. Something Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam not give to us. So this al-answer. Maka jawaban bagi mereka yang mengatakan bid'ah hasanah, berarti kamu telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati syariah. Karena apa? Nabi Muhammad menyembunyikan suatu perkara yang dia itu baik tapi tidak diajarkan. Apa? Maulid Nabi adalah sunnah. Apa? Bid'ah hasanah. Ataupun semua perkara-perkara yang bid'ah yang dianggap baik, maka orang ini telah mencela Nabi, menganggap Nabi berkhianat. Karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan Al-Quran bahwa telah sempurna agama ini. Fi hajatil wada nazalatil ayah, turun ayat yang terakhir di hajatil wada, dan hajatil wada pertemuan Nabi terakhir dengan seluruh manusia. Setelah itu beliau pulang dan sakit dan meninggal. Maka di hajatil wada turun ayat yang menjelaskan agama sudah selesai. Perkara yang baik di dalam agama Islam sudah selesai. Tidak ada tambahan-tambahan. Semua jalan kepada surga telah dijelaskan. Semua jalan kepada kesesatan, kepada api neraka sudah dijelaskan. Maka turun ayat
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini, kata Allah, di saat diturunkan di hajatil wada, hari ini aku kumandangkan, kata Allah, telah sempurna agama Islam, wahai kaum muslimin. Wa atmamtu alaikum nikmati, maka aku telah mencukupkan nikmat Islam ini kepada kalian dengan apa adanya yang ada di zaman sekarang. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho kepada agama Islam yang ada di zaman sekarang ini, kata Allah. Maka tidak ada pembaharuan lagi, tidak butuh renovation, tidak butuh innovation. Mobil Innova bagus, namun innovation di dalam syariat tidak bagus. Maka dari mana ada bid'ah hasanah? Maka oleh sebab itu Imam Malik Ibnu Anas, Imam Daril Hijrah, dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi di kitabnya Al-I'tisam, mengatakan, man qala bi bid'ah hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Karena telah diturunkan ayat tadi, maka Imam Malik mengatakan, barang siapa yang mengatakan ada bid'ah yang baik, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati syariat. Ada suatu syariat yang Nabi sembunyikan, sehingga sampai dikatakan, nah ini dia perkara yang baik yang tidak disyariatkan oleh Nabi. Maka menuduh Nabi telah menyembunyikan syariat, tidak diberikan semuanya. Maka kata Imam Malik, barang siapa yang pada zaman itu, di zaman Nabi disyariatkan, maka itu adalah Islam. Dan yang tidak disyariatkan oleh Nabi bukan dari Islam. Maka ini jawaban yang keempat. Maka mereka yang mengatakan bid'ah hasanah, maka telah menuduh Nabi menyembunyikan sesuatu, sampai dikatakan, oh ada kebaikan pada bid'ah. Kalau memang itu, Nabi telah menjelaskannya. Karena Nabi telah meninggal dan agama telah diridhoi. Dan pendalilan seperti makna ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, di saat Nabi dalam keadaan sakit, tidak bisa hadir sholat berjamaah, Nabi membuka tirai. Karena kamarnya Aisyah dengan masjid itu adalah hanya sebatas tirai. Nabi membuka tirai dan para sahabat menziarahi Nabi. Nabi diikat kepalanya dalam keadaan sakit dan tidak bangun lagi dan meninggal. Apa kata dia? Allahumma balagtu, Allahumma balagtu. Maka maknanya, wahai Allah, saksikanlah kalian semua, aku telah menyampaikan semua agama Islam kepada kalian. Maka dikatakan oleh para sahabat, syahidna ya Rasulullah, kami telah mempersaksikan agama Islam, ya inilah, kamu telah menyampaikan semua ajaran Islam. Maka yang mengatakan ini perkara bid'ah tapi hasanah, ini perkara yang baik. Dakwah dengan musik perkara yang baik. Kemudian maulid Nabi perkara yang baik. Dan nanti kita berikan contoh-contoh itu perkara yang baik. Maka tidak ada. Nabi di saat mau meninggal mengatakan, Allahumma balagtu, aku telah bersaksi bahwa aku telah memberikan agama Islam semuanya kepada kalian. Maka para sahabat, kami mempersaksikan ya Rasulullah, engkau telah memberikan semua Islam, semua jalan kepada surga telah engkau berikan, semua perkara yang menyebabkan api neraka telah engkau berikan sehingga kami menjauhinya, selesai. Maka tidak ada bid'ah hasanah. Dan begitu pun dari keburukan bid'ah dan juga permasalahan bid'ah tidak ada hasanah, kaidah. Barang siapa yang melaksanakan kebid'ahan, dia akan mematikan sunnah yang sesuai. Maka ini telah datang dari ucapan salaf, yang mana ucapan dari Hasan Ibnu Atiyah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di muqaddimahnya dengan sanad yang sahih
berkata Hasan Ibnu Atiyah, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim thumma lam yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Ucapan Hasan Ibnu Atiyah, seorang tabi'i yang sahih ini, dengan sanad yang sahih mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim, tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan di dalam agamanya kecuali Allah mengangkat sunnah yang sesuai dengan kebid'ahan tersebut, dan Allah tidak menurunkan kembali sunnah itu menjadi hidup kecuali banyak perkara-perkara berganti tahun demi tahun hilang sunnah tersebut sampai hari kiamat. Dan lafaz seperti ini telah datang namun dhaif dari Nabi, di mana disebutkan di dalam hadis, ma'ahdatsa qaumun bid'ah illa rafa'allahu mithlahu minas sunnah. Tidaklah seseorang melaksanakan kebid'ahan kecuali Allah matikan sunnah. Maka hadis ini dhaif dari Nabi, namun telah datang dari Hasan Ibnu Atiyah. Kesimpulannya, whose living bid'ah make dead or kill the sunnah. Ini kaidah. Maka awas, jangan sekali-kali mengatakan ini bid'ah, kita sepakat, namun kan bid'ah hasanah. Coba kalau sholawatan hanya sekedar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina bid'ah wa ila akhir. Al-muhim, this salawat just like this, maybe the people not follow you, but with musik, with ornamen, with organ, maka di sini menjadi lebih baik. Maka dinamakan inilah bid'ah hasanah. Akhirnya di panggung-panggung sholawatan pakai musik. Allahul musta'an. Maka di sini dari adrar, dari keburukan bid'ah, sehingga bid'ah itu tidak ada hasanah, yang menghidupkan kebid'ahan akan mematikan sunnah. Nah, sekarang mana contohnya? Ada contoh. Kita berikan yang ada di kepala kita dua contoh. Pertama, mengganti sholat, mengganti adzan awal dengan Al-Quran. Like now in all masjid, they change adzan awal to Al-Quran. When we say why, Al-Quran is better than adzan. Al-Quran kalamullah, adzan kalamul bashar. Muadzin say, but Al-Quran kalamullah. So they make bid'ah, adzan awal diganti dengan Al-Quran. Maka para marbot yang ada di masjid sekitar kita, they not sleep. In the 4 o'clock they wake. Mereka bangun jam 4 setelah kita adzan awal. Namun sayangnya tidak adzan, malah menyetel Al-Quran. Dan di masjid yang lain juga bangun marbotnya, namun menyetel sholawatan, menyetel tasbih. Kemudian setelah Al-Quran, kalau adzan just maybe 3 minutes adzan. After this halas, not make busy and noisy to the people. Tidak membuat orang menjadi berisik. Karena bisa jadi jam 4 sampai jam 5 disetel Al-Quran dengan keras, orang-orang yang di sebelah masjid mungkin ada yang sakit, dan ada yang shift malam, baru pulang jam 2, mau tidur dulu. Maka dalam waktu jam 4 sampai jam 5, 1 jam, dikumandangkan dengan keras Al-Quran. Kalau adzan selain dari sunnah hanya 3 menit, 4 menit, Allahu Akbar, until La ilaha illallah, just 3 menit, 4 menit. Ini terus 1 hour, 1 jam penuh. Bahkan di akhir 1/4 jam sebelum adzan diganti, change, switch from Quran to salawat. Allahumma salli wa sallam alaik ya Rasulullah. Terus sampai adzan yang kedua. Undur di sini. Lihat. Beware, caution. They make bid'ah. Like Hasan Ibnu Atiyah say, man ibtada'a bid'atan minal qaum, barang siapa membuat kebid'ahan suatu kaum,
mengkonsekuensikan membunuh sunnah, mematikan sunnah. Sekarang apa sunnah yang dimatikan wahai saudara-saudaraku? Apa? Adzan awal. Maka di saat mereka mengumandangkan Al-Quran atau sholawatan dalam waktu sampai adzan yang kedua, matilah sunnah adzan awal. Dan adzan awal sunnah yang banyak. Hadisnya Aisyah, dari Abi Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dan yang lainnya banyak. Nabi Muhammad SAW di hadis disebutkan, kana lahu muadzinan, bahwa Nabi mempunyai dua muadzin. Bilal yuadzin bilail, wa Ibnu Ummi Maktum yuadzin fil fajr. Maka Bilal adzan di awal 4 o'clock, dan Ibnu Ummi Maktum adzan di adzan yang kedua jam 5. Maka this the sunnah. Dan Nabi Muhammad SAW berkata kepada kaum muslimin, idza sami'a adzana Bilal kulu washrabu. If you hearing adzan Bilal, still eating sahur and drink sahur. Maka jika adzan Bilal, sahurlah, karena dia adzan di awal malam. Li'annahu yu'adzin bilail. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita. Nabi memerintahkan Bilal from the sunnah adzan awal. Namun di saat bid'ah Al-Quran di adzan awal, dan salawat dan tasbih di adzan awal, so living the bid'ah make killing the sunnah, membunuh dari sunnah. Faham di sini al-qaidah. The other example, the second, what? Imsak ihtiyati. Imsak. Maka permasalahan imsak ini di zaman dulu tidak ada. Nabi dulu berpuasa di bulan Ramadan, sahur itu dekat dengan waktu adzan. Maka di zaman now mencari-cari mana yang lebih baik, mana yang lebih baik. Pokoknya baik untuk kaum muslimin kita laksanakan. Maka telah disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar in Fathul Bari, the first who make imsak ihtiyati in Misr, di Mesir. Maka tahun 700 Hijriah dimulailah sebelum adzan 20 menit, 15 menit, 15 minute or 20 minute, all the people must going to toilet or masjid, leave table for it. Maka itu makna imsak. So they do in masjid, imsak di masjid-masjid berteriak seperti itu. Apa ini? Ataupun dengan sirine, like the World War II, datang pasukan pembom, maka sirine. Di masjid diadakan sirine untuk imsak. Jauhi makanan, jauhi makanan. Sekarang imsak ini bahkan menjadi bid'ah. Di negeri Arab pun dilaksanakan, meskipun tidak ada seperti di Indonesia imsak pakai mikrofon, but they make jadwal. Mereka membuat qaimah jadwal. Adzan awal jam sekian, adzan kedua jam 5, imsak jam 4:45. So they make jadwal qaimah. Al-imsak time is 4:45. Adzan adzani 5. So this bid'ah. Maka lihat, this the second example. Contoh yang kedua, di saat orang melaksanakan bid'ah imsak 20 menit, 15 menit, belum adzan sudah meninggalkan dari meja makan. Sunnah apa yang termatikan? Pertama, sunnah takhiris sahur. Maka sunnah mengakhirkan sahur itu jelas mati. Tidak ada lagi orang yang melaksanakan sebelum sahur 5 menit, 10 menit masih makan, tidak ada. Semua orang sudah di WC, sudah jalan ke masjid. Katanya imsak ihtiyati. Imsak untuk menjauhi
adzan dan makan jadi batal puasanya. Maka sunnah apa yang termatikan? Sunnah hadis diriwayatkan oleh Anas dan Zaid ibnu Thabit, yang mana Anas melihat Zaid dan Nabi dalam keadaan sahur kemudian adzan. Maka Anas berkata di Sahih Al-Bukhari, "Kaifa kana anta ma'a Rasulillah fi sahur?" Kata Zaid ibnu Thabit, dan ini hadis Anas juga dia meriwayatkan, "Kunna natasaharu ala qadri khamsina ayah." Kami sahur bersama Nabi, dan itu waktu yang baik, dan ini ajaran Nabi, sunnahnya Nabi. Kami sahur itu sejarak 50 ayat. Orang membaca 50 ayat Al-Quran. Maka jika kita membaca ayat Al-Quran mulai dari juz amma, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sudah 4. An-Nas ada 6. Al-Falaq ada demikian. Maka kalau dibaca 50 ayat sekitar seperempat jam, sekitar 20 menit. Dan itu waktu Nabi sahur. Dan orang di zaman sekarang meninggalkan meja makan dengan dalil imsak. Maka lihat 2 contoh ini. Contoh menghidupkan bid'ah. Bid'ah apa? Di masjid-masjid dinyalakan Al-Quran, ganti adzan awal. Ini mematikan sunnah. Sunnah apa? Nabi menyuruh Bilal adzan awal, sehingga tidak ada adzan awal. Dan itu prakteknya, wahai saudara-saudaraku, terjadi. Banyak dulu kita waktu di Nurul Sa'adah yang lainnya menanyakan kepada para marbot, dan sekarang pun pernah bertemu. Dia pindah ke masjid di Pulau Punjung dan yang lainnya, masih jadi marbot. Kita katakan, gimana, ada adzan awal? Nggak bisa. Kenapa? Orang-orang di masjid melarang, nggak boleh, harus pakai Quran. Jadi kalau kamu bangun setel aja Al-Quran, jangan adzan. Kenapa? Nanti orang jadi bingung, nanti orang jadi-jadi. Kenapa? Itu kan sunnah. Sudah, sekarang tidak ada lagi yang mengetahui sunnah. Lihat bahayanya. Jadi semua sekarang marbot, bukan mereka tidur, mereka bangun. Dan bukan mereka malas untuk adzan, suara mereka parau. Tidak, mereka sehat, suaranya bagus. Namun jika mereka adzan takut nanti ketua masjid, takmir masjid, kenapa kamu adzan? Orang lain gak adzan, kamu adzan. Kecuali di masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Siapa adzan malam ini? Siapa? Sudah kau adzan kemarin? Ya sudah. Malam ini siapa? Malam ini Abdullah sebelum safar. Maka kita di sini tiap malam siapa yang adzan bukan untuk tujuan apa-apa kecuali menghidupkan sunnah. Kita mempertahankan we living sunnah. Maka Abdullah jika tidak adzan pun kita pukul. Maka di sini kita serius hidupkan sunnah ini, karena hanya kita penjaga gawang sunnah. Kalau kita Masjid Imam Ma'had Muqbil Al-Wadi'i sama seperti mereka, kita mau nyetel Quran afasi, nyetel Quran apa, same like all masjid. So in Masjid Imam Muqbil we live bid'ah and we living sunnah. Maka kita meninggalkan bid'ah dan menghidupkan sunnah. Maka di sini jawaban kita juga kepada permasalahan bid'ah hasanah. Maka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Maka ini yang bisa kita berikan dari jawaban yang tentunya jawabannya ringkas karena sudah adzan Isya. Maka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Dan awas dari kaidah tadi, jangan sekali-kali menghidupkan bid'ah, karena konsekuensinya menghidupkan bid'ah akan mematikan sunnah. Maka alhamdulillah kita melaksanakan sunnah-sunnah yang ada. Maka ini jawabannya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.